Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas statik 2 ya, statika 2. Nah, di sini kita akan membahas tentang BIM ya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang introduction-nya, kemudian sekarang kita akan bicara tentang agak spesifik gitu, tentang BIM itu sendiri, dan kita sudah mulai akan bicara apa yang akan kita bicarakan beberapa minggu atau beberapa pertemuan ke depan gitu. Oke, jadi BIM atau balok apa itu? Nah, kita bisa umpamakan seperti ini. Ini misalkan ada satu keadaan ya, di mana ada katakanlah itu sungai atau jurang atau cekungan seperti itu, yang kita analogikan seperti ini. Jadi ini adalah dua tepi-tepinya, kemudian kita berikan di situ ya katakanlah papan gitu ya, papan atau balok, kemudian ada kendaraan yang lewat di atasnya. Di sini kita umpamakan dia adalah mobil gitu. Nah, jadi kondisi seperti ini, sebuah mobil menyeberangi jembatan gitu ya, jembatan yang sederhana. Kita bisa analogikan di sini. Ini adalah sebagai, kalau kita modelkan secara pemodelan statika ya, itu seperti ini. Jadi kita punya struktur, kemudian ada supportnya, di sini 1 dan 2, kemudian ada bebannya. Nah, analogi di sini berarti kita bisa katakan bahwa mobil ini sebagai applied load-nya ya, applied load atau bebannya, kemudian structure-nya itu adalah ini, deck-nya, kemudian supportnya atau tumpuannya adalah ini dan ini di setiap ujung-ujungnya. Nah, untuk struktur yang seperti ini, jadi ada struktur yang dia horizontal, kemudian ada beban yang dia tegak lurus terhadap struktur tersebut. Nah, tipe struktur seperti itu kita bisa katakan dia sebagai BIM ya, atau balok gitu. Jadi kalau kita menghadapi satu struktur yang dia mempunyai beban tegak lurus terhadap sumbu strukturnya, kita bisa katakan dia sebagai BIM gitu. Oke, nah di sini ada kondisi BIM yang dia terdeformasi ya, yang dia melendut gitu kan. Terdeformasi itu melendut gitu. Di sini ada contoh ya, gambar C ini menunjukkan kondisi di mana balok itu ada bebannya di tengah. Ini masih lanjutan yang ini ya, kita bisa katakan seperti itu ya. Jadi ada beban di tengah, kemudian di ujung-ujung baloknya itu terjadi perlawanan ya dari si tumpuan gitu. Nah, karena bebannya ke bawah, maka perlawanannya ke atas gitu kan, supaya dia seimbang. Nah, kondisi ini maka akan menjadikan struktur ini melendut ya. Nah, ketika melendut, kondisinya adalah seperti ini. Jadi, yang bagian tepi-tepi itu mempertahankan kondisi ke atas, kemudian yang bagian tengah itu akan melendut ke bawah. Nah, kemudian kalau kita iris di satu bagian tertentu pada balok itu, katakanlah pada bagian ini yang kita iris, nah di situ akan ada gaya-gaya dalam yang terjadi pada si balok ini. Nah, gaya-gaya dalam itu adalah suatu aksi ya, yang terjadi pada badannya si balok ini akibat ada beban yang ditanggungnya. Karena balok ini harus mempertahankan keseimbangan ya, segala sesuatu yang ada di alam ini itu harus mempertahankan keseimbangan. Supaya apa? Ya supaya semua dalam kondisi yang diinginkan gitu. Jadi kalau kita bikin bangunan, ya bangunan itu supaya tetap berdiri seperti desainnya, seperti yang direncanakan, maka bangunan itu harus mempertahankan keseimbangan. Ini juga kita bicara tentang jembatan ini ya. Kita masih bicara tentang jembatan ini gitu. Nah, jembatan ini supaya tetap bisa dilalui, maka dia harus mempertahankan keseimbangan. Mempertahankan keseimbangan dengan apa?
Ya, dengan si struktur ini harus mampu menahan beban yang ada di atasnya. Beban yang ada di atasnya adalah mobil ini. Maka struktur ini harus mampu untuk menahan beban mobil ini, kemudian menyalurkan ke tumpuan di sini gitu. Karena dia kerjanya adalah sebagai transfer beban ke tanah gitu kan. Nah, dalam mempertahankan keseimbangan itu ada yang namanya internal force itu, atau gaya-gaya dalam yang terbentuk di dalam strukturnya ini gitu. Nah, bisa kalau kita gambarkan secara diagram bisa dilihat pada gambar ini gitu. Jadi kalau ada di sini reaksi ke atas, kemudian di sini ada beban ke bawah, di sini ada reaksi ke sini, maka kalau kita iris di sini, itu kira-kira di bagian dalam badannya ini itu ada perlawanan ke sana. Ya, terjadi gaya ke sana gitu. Selain terjadi gaya ke sana, karena dia melengkung ya, artinya ada momen ya. Kalau teman-teman masih ingat, yang namanya momen, itu kan pernah dibahas waktu SMA dulu ya. Jadi ada gaya, kemudian ada lengan ya. Itu dia akan menjadi momen. Kalau terjadi gaya dan gaya tersebut terjadi pada jarak tertentu dari titik acuan yang kita tinjau, katakanlah kita meninjau di bagian ini ya, di titik ini karena kita mengiris di sini, berarti kita meninjau di titik ini, maka akan ada dua momen di situ, yaitu momen akibat ini, gaya ini dikalikan dengan jarak ini, kemudian ada momen akibat gaya ini dikalikan dengan jarak ke sini. Nah, kalau dijumlahkan maka akan terjadi suatu besaran momen tertentu. Supaya struktur ini tetap seimbang, tetap bisa bekerja, maka harus ada imbangan ya, atau sesuatu yang mengimbangi kejadian momen ini, yaitu sebesar ya ini tadi, sebesar ini dan ini dijumlahkan itu tadi. Jadi pada titik ini kalau kita tinjau, dia akan ada gaya-gaya dalam berupa gaya geser dan momen. Gitu. Nah, jadi kondisi ini adalah upaya si struktur untuk mempertahankan keseimbangannya. Kemudian karena dia melendut, jadi dia tidak betul-betul tegak lurus ya. Kalau dia melendut, kalau dia kondisinya tidak melendut, maka dia kaku sekali. Jadi betul-betul seperti ini gitu kan. Ini baloknya sumbunya horizontal, kemudian ada beban arah tegak lurusnya, maka tidak ada kejadian aksial ya. Aksial itu adalah kalau gaya searah dengan sumbu strukturnya. Ini yang sudah dibahas pada statika 1 kalau teman-teman ingat ya. Jadi pada statika 1 dibahas tentang struktur rangka, di mana rangka itu prinsipnya adalah aksial ya kerjaannya. Jadi pekerjaannya secara aksial, dan aksial itu adalah prinsipnya ketika ada beban yang bekerja searah sumbu struktur. Ini sumbu strukturnya seperti ini, kemudian ada beban tegak lurus terhadap sumbu struktur. Nah, kalau tegak lurus, maka tidak ada yang bekerja searah sumbu. Nah, kemudian kita lihat realnya. Padahal realnya dia adalah melendut gitu ya. Realnya dia melendut. Kalau melendut berarti kan miring. Strukturnya miring. Kalau strukturnya miring dengan beban yang tegak lurus seperti ini, maka dimungkinkan akan terjadi gaya aksial juga sebenarnya. Karena ada konversi kan. Ketika strukturnya miring, maka ada beban yang harus dikonversi menjadi searah dengan sumbu struktur. Tetapi kita asumsikan si struktur ini kuat. Jadi struktur ini kuat sehingga lendutan yang terjadi itu sangat kecil sekali atau bahkan tidak terjadi, atau 0,0000 sekian mili gitulah. Karena yang kita bicarakan prinsipnya di sini adalah strukturnya mampu menahan beban. Dengan kita bilang strukturnya itu seimbang gitu ya. Jadi kita asumsikan dia mempertahankan keseimbangannya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, artinya si aksial ini tidak ada. Karena kita asumsikan lendutannya kecil sekali, atau bahkan tidak ada lendutan. Jadi, aksial di sini kita asumsikan ya cenderung
kita bisa abaikan gitu. Nah, kalau ada gaya aksial otomatis ada deformasi aksial, itu juga kita abaikan. Nah, sebenarnya ketika ini kan kita sebut kejadian ini adalah kejadian lentur ya. Jadi setiap ada balok, kemudian ada beban yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu balok, maka akan terjadi dua kejadian minimal, yaitu kejadian geser atau shear dan bending moment atau momen lentur atau kejadian lentur. Nah, ketika balok ini melentur, maka akan terjadi perpanjangan dan perpendekan gitu ya. Ini kalau dilihat di sini, ketika balok itu melentur atau dia melendut gitu akan terjadi perpendekan dan perpanjangan. Yang bagian atas dia akan mengalami perpendekan karena dia dipampatkan gitu ya. Yang di bagian atas itu kan dia akan ke stretch ya, akan ketarik ke sana dan ketarik ke sana. Maka yang bagian bawah itu akan memanjang gitu. Nah, deformasi yang terjadi pada sumbu ya, artinya ada yang memendek dan memanjang itu tadi. Pada kondisi balok ini bisa kita abaikan dulu karena atas dan bawahnya kan bekerja bersama dan besarannya juga sama. Jadi yang memendek dan memanjang itu sama gitu besarannya. Jadi kita bisa abaikan itu dulu, axial deformation-nya. Nah, oke. Jadi kalau kita definisikan kembali beam itu apa atau balok itu apa, kita bisa bilang bahwa beam adalah struktur yang ditujukan untuk menahan beban yang bekerja tegak lurus terhadap sumbunya. Tetapi ya, dia bisa juga dimungkinkan untuk menahan beban selain yang ini gitu. Misalkan, jadi kalau kita bicara tentang kinerja batang aksial atau struktur aksial pada statika 1 gitu ya, itu kan seperti ini. Jadi ada sumbu batang, kemudian ini ada batang, sumbunya adalah sejajar dengan batang ya, kemudian ada arah gaya searah dengan sumbu batang. Kondisinya gambarannya seperti ini. Atau ada juga yang seperti ini. Jadi ada sumbu batang, ada batang dengan sumbunya seperti ini, kemudian dipuntir. Nah, yang terjadi di sini adalah torsi. Nah, balok ini dimungkinkan bisa terjadi dalam mengalami tiga kondisi ini gitu. Jadi bisa saja dia mengalami ini saja, bisa saja kombinasi dengan ini, bisa juga kombinasi dengan ini. Jadi itu semua adalah balok. Gitu. Tapi core-nya, balok itu bisa kita definisikan sebagai struktur yang dia berupa batang ya. Dia berupa batang, jadi bukan bidang. Dia berupa batang yang dia menerima kinerja gaya yang primernya adalah tegak lurus dengan arah sumbu batangnya. Nah, kemudian kembali kita bahas tentang shear dan bending ya. Jadi kalau shear itu dia adalah gaya. Jadi kita bisa katakan shear force atau gaya geser. Nah, gaya geser itu satuannya ya dalam gaya gitu. Misalkan Newton atau kilonewton atau Gibbs dan lain sebagainya. Kemudian untuk bending moment seperti yang sudah teman-teman jalani, seperti sebagaimana yang sudah ditemui sebelumnya, bahwasanya momen itu kan perkalian antara lengan dan gaya ya. Jadi di sini ada dua satuan untuk bending moment. Untuk bending moment maka gayanya diwakili oleh satuan gaya, ini adalah satuan dari jarak. Karena perkalian dari gaya dan jarak, maka satuannya juga perkalian dari keduanya itu, yaitu Newton meter atau kilonewton meter, dan sebagainya. Bisa juga Gibbs feet atau Gibbs meter, tapi tidak umum Gibbs meter, atau Gibbs in, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke kondisi tumpuan ya. Ini resume ya, ini resume dari kondisi tumpuan ya. Dan apa yang
akan terjadi kalau kita punya beberapa tipe dari tumpuan gitu. Secara garis besar itu ada beberapa tipe tumpuan yang bisa kita analogikan dalam statika. Jadi yang pertama yaitu kondisi tumpuan roll atau ya roll ya. Dia bisa bergulung, namanya roll kan dia bisa bergulung. Nah, dalam pemodelan struktur biasanya kita gambarkan seperti ini simbolnya atau seperti ini. Jadi ada segitiga kemudian ada rodanya. Atau juga hanya roda saja. Ini hanya pemodelan ya. Jadi menjelaskan simbol gitu. Nah, reaksinya, jadi kalau kita punya struktur dengan tumpuan sistem roll, itu reaksinya berupa shear force. Hanya shear force saja, karena dia tidak bisa menahan gaya horizontal ya. Karena dia lari-lari ya ke arah horizontal. Kemudian juga kalau kita punya struktur dengan tipe roll, maka jelas dia tidak bisa menahan momen. Jadi dia akan langsung turun gitu ya. Dia akan langsung turun ke sini kalau ada beban. Nah, untuk axial displacement biasanya diabaikan walaupun dia bisa mempunyai axial displacement ya. Axial displacement artinya perpindahan yang searah dengan sumbu batang. Sumbu batangnya kan arah sini ya. Sejajar atau berhimpit dengan sumbu ya, berhimpit dengan bentuk batangnya kan, horizontal. Kemudian kalau ada beban transversal atau beban yang tegak lurus dengan baloknya, maka dia bisa bergeser ke sana ke sini, ujungnya ini. Nah, pergeseran ini kan bisa menyebabkan perpindahan. Karena dia searah dengan sumbu batang, maka kita sebutnya aksial. Jadi perpindahan aksial atau axial displacement itu kita abaikan. Ya, kita abaikan karena ya sudahlah. Intinya itu bisa dibatasi gitu. Jadi karena beberapa tipe roller itu dia tidak bebas seperti ini. Jadi dia dibatasi pada misalkan sini dan sini itu diberikan ganjal. Artinya dia hanya diizinkan bergerak sini dan sini saja gitu. Jadi maksimal misalkan kita batasi 10 cm gitu. Nah itu kita berikan batas di sini dan sini. Di struktur realnya seperti itu. Jadi tidak berarti kita berikan loss gini ya, bebas seperti ini. Itu bukan seperti itu. Artinya dia bisa lari kemana-mana. Tidak. Dia hanya bisa bergerak sedikit gitu loh. Dan itu dibatasi. Dan gitu itu pada analisisnya bisa kita abaikan. Kemudian kejadian yang kedua adalah rotasi. Kenapa terjadi rotasi? Karena dia tidak bisa menahan momen. Jadi kalau kita hanya punya struktur seperti ini saja ya, itu kalau kita tidak pegangi bagian sininya, maka dia akan turun ya. Dia akan jatuh atau berputar bahkan ya kalau kita peganginya hanya sini saja. Nah, itu akan terjadi rotasi pada pada titik tumpuan ini. Oke, itu adalah tipe tumpuan yang pertama. Sekarang tipe tumpuan yang kedua yaitu tentang sendi. Jadi tumpuan yang pertama tadi roll, kemudian tumpuan yang kedua yaitu tumpuan sendi. Pada tumpuan sendi itu analoginya atau simbolnya adalah seperti ini, segitiga. Dan dia berhenti di sini. Dia menumpu, kemudian ada simbol segitiga. Kenapa disimbolkan dengan segitiga untuk roll dan sendi? Karena kita analogikan si struktur itu hanya dipegang ujungnya saja dengan pegangan yang sangat kecil, yaitu titik ya. Jadi kalau kita lepaskan bagian sini, maka dia akan jatuh. Nah, jatuh itu analogi terjadi rotasi, seperti itu. Nah, untuk force-nya, untuk reaction-nya, itu yang terjadi adalah shear force ya. Dia bisa memberikan perlawanan ke atas, dan juga bisa memberikan perlawanan ke samping. Dia bisa menahan ke atas dan bisa menahan ke samping, untuk tipe yang pin. Berbeda dengan roll yang tadi. Kalau roll yang tadi, dia hanya bisa memberikan perlawanan ke atas, tapi dia tidak bisa memberikan perlawanan ke arah horizontal, karena dia lari ke arah horizontal. Tapi kalau pin, dia bisa memberikan perlawanan ke atas atau ke arah vertikal atau ke bawah ya, tergantung bebannya. Intinya dia bisa memberikan perlawanan ke arah vertikal dan arah horizontal. Nah, gaya perlawanan tersebut kita bisa bilang dia sebagai shear force. Kemudian
kejadiannya pada tumpuan sendi itu adalah rotasi. Berikutnya ada yang namanya tumpuan jepit ya, atau bahasa Inggrisnya fixed. Kalau kita simbolkan seperti ini. Jadi ada batang tertancap di dinding gitu, kemudian ada arsilannya di sini, artinya dia tertancap di sini. Jadi masif atau solid sekali jepitannya di sini ya. Ini kan terjepit ya. Nah, itu solid sehingga dia mampu kita katakan kalau itu terjepit. Nah, nama tumpuannya adalah tumpuan jepit. Jadi kembali kita resume dari atas, kita sudah punya tumpuan roll, tumpuan sendi, dan tumpuan jepit. Itu tipe-tipe tumpuan. Nah, kondisi yang tipe tumpuan jepit, dia bisa kita katakan kalau dia adalah kondisi tumpuan yang paling komplit gitu ya reaksinya. Dia bisa menahan gaya vertikal, kemudian dia bisa memberikan reaksi arah horizontal, dan juga dia bisa memberikan perlawanan untuk momen, karena terjepit ya. Jadi bisa dibayangkan ya, dari gambar-gambar ini, kalau kita punya tumpuan tipe roll dan tipe sendi, dia kalau dilepas maka dia akan turun, artinya tidak punya perlawanan untuk lentur ya, atau momen. Tapi kalau tipe fix atau tipe jepit, kalau kita lepaskan ujungnya sini, ya dia tidak akan terjadi apa-apa gitu. Karena dia bisa menahan momen. Karena dia dijepit di sini. Nah, ini bedanya dengan dua tipe tumpuan yang sebelumnya tadi. Gitu. Kemudian kejadian apa yang terjadi pada tipe tumpuan jepit? Tidak ada, karena semuanya ditahan. Gitu ya. Jadi mulai dari gaya, baik itu arah vertikal ataupun arah horizontal, itu semuanya ditahan. Kemudian momen juga, itu juga ditahan. Jadi kalau tipe tumpuan jepit ya, kita punya balok tipe tumpuan jepit, bagian tumpuannya itu lurus dulu, kemudian baru melendut. Berbeda dengan tipe tumpuan sendi dan roll. Kalau sendi dan roll itu dari tumpuan, kalau misalkan ada beban, dia langsung miring di sini. Tapi kalau tipe jepit atau fix, dia itu lurus dulu, baru miring. Nah, baru melendut gitu. Jadi bagian tumpuan itu dia lurus dulu, karena ada tahanan bending moment itu tadi. Nah, kondisi yang keempat adalah free. Kondisi free adalah kondisi yang tidak ada tumpuannya. Jadi, ya tidak ada tumpuannya gitu. Jadi tidak bisa menahan apapun gitu ya. Ya, perilakunya yang bisa terjadi adalah displacement arah aksial atau horizontal, kemudian displacement atau perpindahan arah vertikal, dan rotasi ya, mutar. Ya karena tidak ada apa-apanya sih, jadi semuanya bisa terjadi di sini. Oke, jadi itu adalah resume 4 kondisi tumpuan dan reaksi yang mungkin terjadi pada balok ya, gitu. Ini akan kita pakai sampai kapanpun dalam kita menghitung struktur statis tertentu ya. Karena nanti kalau sudah ke level yang selanjutnya, sudah tidak 4 ini lagi, tapi ada pengembangannya dari 4 ini lagi. Jadi 4 ini adalah kondisi basicnya. Gitu. Ini yang harus dipegang karena akan dipakai selamanya. Nah, berikutnya kita bicara tentang perjanjian tanda ya. Terkait dengan kesepakatan tanda ini sebenarnya tidak ada pakemnya, tidak ada aturannya. Hanya saja kita bisa melakukan ini dengan kesepakatan. Ya, artinya tidak mutlak kalau ke atas itu apa, kalau ke bawah itu apa, kalau berputar ke sini apa, itu tidak mutlak seperti itu. Dan tidak ada aturan yang baku tentang itu, jadi kita ikat itu dengan kesepakatan. Dan ini adalah kesepakatan yang paling banyak disepakati oleh beberapa ahli ya. Jadi sebelum kita itu sudah banyak yang mempelajari ini dan beliau semuanya sepakat bahwasannya, ya bukan semuanya tapi sebagian besar itu sepakat kalau kita bicara tentang shear ya. Kalau kita bicara tentang shear atau gaya geser, arah positifnya adalah ke atas. Jadi semua gaya geser yang ke arah atas itu positif, gitu. Yang ini yang ke arah atas. Kemudian kalau kita bicara bending moment,
positifnya adalah yang, nah ini sih bebas ya. Ini kita bisa sepakati atau tidak disepakati sama sekali. Kalau yang ini sih cukup umum. Jadi kalau ke arah atas itu positif. Tapi kalau momen, yang penting konsisten. Dalam satu hitungan struktur, bisa kita asumsikan yang melawan arah jarum jam. Jadi pergerakan arah jarum jam kan ke sini ya putarannya. Nah, kita bisa asumsikan yang searah jarum jam positif, artinya yang sebaliknya negatif. Bebas atau sebaliknya, yang berlawanan arah jarum jam itu positif, yang searah jarum jam negatif. Bebas mau seperti apa, yang penting konsisten dalam satu kali perjalanan hitungan struktur. Gitu. Supaya tidak bingung. Oke, supaya tidak terlalu panjang ya teorinya, kita coba bahas dengan contoh soal yang ya sederhana tapi agak dikembangkan sedikit ya. Jadi ada satu kondisi, saya di sini pakai contoh dengan satuan matriks ya. Jadi ada gayanya bukan pakai kilonewton atau apa, tapi pakai gibbs, kemudian panjangnya pakai feet ya. Feet itu simbolnya koma 1 di atas. Kalau koma 2 di atas itu inch. Gitu. Jadi ini feet. Jadi saya punya struktur di sini dengan tumpuan di R1 dan R2. Kemudian ada beban merata ya. Beban merata sepanjang batang balok sebesar 1,5 gibbs per feet ya. Jadi setiap feet itu ada beban 1,5 gibbs. Kemudian pada ujung balok ada beban titik sebesar 3 gibbs. Jarak antara tumpuan R1 dan R2 adalah 12 feet. Dan jarak dari R2 ke ujung balok adalah 4 feet. Kondisinya seperti ini ya yang kita punyai. Nah, sekarang kita coba olah struktur ini. Nah, kalau saya bilang olah struktur ini, maka yang jadi tujuan kita adalah selalu yang pertama adalah hitung reaksinya. Kemudian hitung shear force-nya, ya, shear force dari satu struktur ini, kemudian hitung bending moment-nya dari satu struktur ini. Begitu. Oke, kita mulai. Nah, jadi kita analogikan seperti ini. Karena dia adalah beban merata, dan dia merata sepanjang 16 feet ya, dari sini sampai ke sini, dia merata 16 feet. Maka bisa kita konversi menjadi beban merata ini bisa kita konversi sebagai beban titik. Karena dia satuannya gibbs per feet, maka kita kalikan feet. 1,5 gibbs kita kalikan 16 feet, yaitu 24 gibbs. 24 gibbs letaknya di mana? Letaknya adalah di tengah-tengah dari panjang yang kita kalikan. Kita punya panjang 16 ya tadi. Jadi tengah-tengahnya adalah 8. 8 posisinya ada di sini. Jadi kita punya konversi dari beban merata ini di sini, 24 gibbs. Oke, yang akan kita hitung adalah reaksinya dulu. Nah, dalam menghitung reaksi atau dalam menghitung struktur, kita harus mempertahankan prinsip keseimbangan. Seperti yang saya bilang di awal ya. Jadi prinsip keseimbangan itu bisa kita dekati dengan kondisi jumlah gaya yang bekerja pada struktur tersebut. Kalau dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 0. Atau bisa kita bilang sigma FV atau sigma gaya yang arah vertikal itu semuanya sama dengan 0 kalau dijumlahkan. Baik itu yang ada di atasnya atau applied load-nya ya atau gaya yang bekerja dijumlahkan dengan reaksi yang diberikan oleh tumpuan, itu semuanya kalau dijumlahkan sama dengan 0. Itu bisa kita analogikan dengan sigma FV sama dengan 0. Dan prinsip yang kedua yaitu keseimbangan, kalau yang tadi itu keseimbangan gaya. Nah, prinsip keseimbangan yang berikutnya adalah keseimbangan momen. Jadi si balok ini tidak boleh melendut ya atau melentur gitu. Kita pertahankan dengan itu. Nah, sigma momennya.
Nah, kondisi keseimbangan momen itu kita bisa capai dengan menganalogikan bahwa sigma M ya, atau jumlah semua momen yang terjadi pada struktur itu sama dengan 0. Itu supaya kondisi strukturnya seimbang. Nah, yang pertama kita dekati dulu dengan kondisi sigma M sama dengan 0. Jadi kalau sigma M sama dengan 0 ya, kita lihat ini sigma M sama dengan 0. Nah, coba kita ambil dari posisi di R1. Jadi kita tinjau mata kita ada atau posisi kita ada di R1. Berarti kita punya, sekarang kita lihat yang ini ya, yang analogi, yang hasil konversi. Supaya tidak sulit untuk menghitungnya, kita lakukan konversi tadi, mata kita atau posisi kita ada di R1. Kita hitung dulu momen yang terjadi yang ada, yaitu 24. Kalau R1-nya kan jelas tidak muncul momen ya, karena kita posisinya ada di R1, maka lengannya kan 0, jadi tidak ada. Dan beban pertama, gaya pertama yang ditemui ke arah sana adalah yang ini, 24 gips. 24 gips dari R1 itu ada jarak 8 feet. Kita kalikan 24 kali 8, kemudian ditambahkan 3 kali 16. 3 di sini, jaraknya kan 16 feet dari R1. Nah, ini yang arah ke bawah, yang arah ke clockwise atau searah jarum jam. Jadi kita kelompokkan dulu. Di sini kita asumsikan yang clockwise atau searah jarum jam itu positif ya. Di sini. Kemudian apakah sudah semua? Belum. Ada gaya satu lagi, yaitu R2. R2 arahnya kalau dari R1 itu kan jadi counterclockwise ya, atau berlawanan arah jarum jam ya. Nah, maka dia negatif gitu. Jaraknya adalah 12 feet dari R1. Jadi terlihat ya di sini. Jadi kita punya dua macam arah momen ya. Momen yang pertama ke arah clockwise, jadi dia positif. Sebaliknya, yang counterclockwise itu negatif, yaitu yang R2 ini. Kita uraikan di sini, karena semua ini adalah momen ya. Sigma momen ini harusnya ada sigma momen R1 gitu ya, biar tidak bingung. Jadi sigma momen R1 ya di sini sama dengan 0. Jadi sigma momen di sini sama dengan 0. Sigma momen di sini itu apa saja? Ya ada ini, ada ini, ada ini gitu. Nah, dari uraian ini 24 kali 8 tambah 3 kali 16 kurangi R2 kali 12 sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan R2-nya sama dengan 192 dari ini ya, 24 kali 8 192 ditambah 3 kali 16 itu 48 dibagi 12 sama dengan 20 gips. Maka nilai R2 adalah 20 gips. Oke, kita sudah dapat satu reaksinya. Nah, kemudian kita masih perlu menghitung satu reaksi lagi ya, yang belum diketahui. Nah, kita gunakan prinsip keseimbangan yang kedua, yaitu prinsip keseimbangan gaya. Prinsip keseimbangan gaya vertikal di sini, sigma Fv sama dengan 0. Nah, sigma Fv itu apa saja? Sigma Fv di sini ada R1, ada R2, ada 24 gips, ada 3 gips. Seperti yang kita sepakati, jadi kalau gaya ke arah atas dia positif, kalau gaya ke arah bawah dia negatif. Jadi kita tulis saja 0 sama dengan positif R1 tambah 20 ya, 20 atau positif R2 dikurangi 24 dan dikurangi 3. Maka dari sini kita bisa dapat R1 sama dengan 7 gips ya. Nah, sampai sini kita sudah punya R1 dan R2. Maka semua variabel di sini sudah kita ketahui. Nah, selanjutnya kita coba lakukan pengecekan ya. Jadi kita lakukan pengecekan di bagian R2. Kalau tadi kita menghitung sigma M di R1, sekarang kita coba lakukan pengecekan sigma M sama dengan 0 tapi posisinya di R2. Ya. Oke, kita lihat dari posisi R1. R1 kalau dari R2 kan dia positif ya, 7. Karena kan dia akan berputar ke sini. Jadi titik tumpunya adalah ini. Titik tumpunya ini R1 bergerak ke atas, maka dia akan berputar ke arah sini gitu, memutari R2. Dengan lengan 12 ya, 7 kali 12. Kemudian yang kedua ada 3 di sini, 3 gips.
3 kips kalau terhadap R2 dia akan memutari R2 juga. Jadi positif dengan lengan 4. Ya. Kemudian ada 24 kips dengan jarak, kalau dari R1 itu 8 berarti di sini kan 4 sisanya ya. 12 kurangi 8 kan 4. Jadi jarak 24 kips ke R2 ini adalah 4 feet. Nah, kalau dari R2, 24 kips ini akan bergeraknya melawan arah jarum jam karena dia berputarnya seperti ini ya. Nah, maka dia negatif. Jadi 24 kali 4. Negatif nilainya. Sama dengan 0. Semuanya dijumlah sama dengan 0. Nah, kita buktikan 84 dari ini tambah 12 dikurangi 24 kali 4 sama dengan 96 sama dengan 0. Jadi terbukti ya. Jadi hitungannya sudah benar. R1 sama dengan 7 dan R2 sama dengan 20. Gitu. Oke, jadi untuk reaksi sudah beres. Nah, selanjutnya kita hitung tentang shear-nya atau gaya gesernya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau kita hitung pada sembarang titik ya, katakanlah di titik 3 feet gitu, kita coba hitung di titik 3 feet, jarak 3 feet dari R1, itu kita akan punya shear force sebesar 2,5. Nah, kita coba hitung ya, dengan keseimbangan gaya. Sigma Fv sama dengan 0. Sama dengan 7 ya ke arah atas, 7, reaksi ke arah atas, 7, positif, dikurangi 1,5. Kalau dalam menghitung shear, dia kita kembalikan ke kondisi awalnya. Kalau merata ya merata saja. Jadi 1,5 kips per feet dikalikan dengan jaraknya 3 feet ya. 3 feet di sini. Karena kita tadi mau mencoba menghitung pada posisi 3 feet. Kemudian kita kalikan ya 1,5 kips per feet dikalikan 3 feet. Maka kita akan mendapatkan besaran beban sebesar 4,5 kips ke arah bawah ya, karena bebannya ke arah bawah. Nah, ditambah dengan V. V adalah gaya geser atau shear force yang kita tinjau di titik ini gitu. Sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita akan dapatkan nilai V adalah sebesar minus 2,5. Berarti di sini, di titik ini, di titik sejarak 3 feet dari R1, kita akan punya besaran 2,5 kips ke arah bawah gitu. Nah, berikutnya kita coba hitung pada panjang 10 feet ya. Oke, seperti ini gambarannya. Pada panjang 10 feet, tetap sama, kita tinjau dengan prinsip keseimbangan, sigma Fv sama dengan 0. Kita tinjau dari awal ya. Dari titik R1, dia 7 positif ya ke atas. Kemudian kita punya 1,5 kips per feet. Kita kalikan dengan 10 feet, maka akan kita dapatkan 15 kips ya. Jadi kita punya 7. Kemudian ada 15 ke bawah, ya kita jumlahkan saja, maka akan kita dapatkan nilai 8 ke arah atas ya. Atau kalau persamaan ini, kita akan dapatkan V-nya sama dengan positif 8 kips. Artinya kita punya gaya geser sebesar 8 kips ke arah atas. Nah, beda kan? Jadi di sini tadi negatif ke arah bawah, ini positif ke arah atas. Nah, berarti ada perbedaan arah ya di sini. Sepanjang R1 dan R2 akan ada perbedaan arah gaya geser. Nah, seperti apa? Di mana terjadi titik pergantiannya? Nah, itu kita bisa hitung seperti ini. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Untuk kalau bebannya itu adalah beban merata artinya setiap nambah sekian meter atau sekian feet atau sekian senti, dia akan terkurangi oleh gayanya ya. Jadi kita punya urutan gambarnya itu seperti ini. Kita gambar reaksi dulu ke arah atas 7 kips gitu ya, terus dikurangi 1,5 per feet ya, 1,5 per feet. Jadi tiap menyentuh 1 feet itu berkurang 1,5 kips kayak gitu. Jadi terbentuk segitiga ini gitu. Nah, di titik mana dia akan menjadi 0, yaitu di titik 7 atau reaksinya dibagi dengan besaran gaya per feet-nya atau besaran gaya per panjangnya. Dari 7 kita bagi dengan 1,5 ketemu 4,667. Maka posisi pergantian arah shear force-nya itu ada di posisi
4,667 dari R1. Gitu. Jadi kemudian dilanjutkan saja, hitung tiap titiknya ya, tiap titik-titik pentingnya gitu, maka akan didapatkan nilai seperti ini. Jadi kalau sampai di 12 feet itu akan didapatkan nilai sebesar ini. Kemudian jadi kalau dinilai di titik 2 di sepanjang 12 feet dari R1 akan didapatkan nilai 11 ya. Kemudian ada reaksi ke atas sebesar 20 gitu, maka akan didapatkan 9 gitu karena sudah terkurangi 11 di sini. Maka ada 9 di situ, kemudian dia akan dikurangi lagi 1,5 sepanjang 4 feet. Nah, nanti akan didapatkan di endingnya itu sisa 3 gips, kemudian akan dikurangi oleh ini, maka menjadi 0. Gitu. Jadi prinsipnya untuk shear force adalah dimulai dari 0 dan diakhiri 0 lagi. Nah, berikutnya tentang bending moment. Masih dengan struktur kita yang awal tadi, di sini kita langsung tuliskan 7 gips dan 20 gips ya, karena sudah dihitung reaksinya. Oke, untuk menghitung bending moment, kita bisa menggunakan diagram dari shear force yang sudah kita hitung sebelumnya tadi ya, seperti ini. Jadi awal ada 7 gips, kemudian ada 20 gips ke arah atas, dan ada 3 gips ke arah bawah. Posisi pergantian arah shear force-nya ada di 4,67. Nah, untuk menghitung bending moment, sebenarnya metodenya sama dengan menghitung shear force. Jadi kita bisa tinjau di titik manapun dulu. Contoh ya, kita tinjau di titik 3 feet ya, sama seperti yang shear tadi ya. Kita coba di 3 feet. Untuk shear force-nya tadi kan didapatkan nilai 2,5 gips. Nah, sekarang kalau sama-sama di 3 feet, kita bisa punya momen berapa? Nah, kita coba pada posisi 3 feet. Berarti kita posisinya ada di sini. Kita berdiri di sini, kita matanya di sini. Nah, di posisi ini, kalau momen, kita harus tutup mata sebelah. Jadi boleh milih, mau yang dihitung itu sebelah kanan potongan atau sebelah kiri potongan. Tidak boleh dua-duanya. Nah, sekarang karena yang lebih pendek itu ada di sebelah kiri, saya pilih yang lebih gampang. Gitu ya, jadi prinsipnya untuk menghitung momen, itu kita harus menghitung salah satunya gitu yang di bagian yang ditinjau. Sebenarnya pada saat menghitung shear force juga sama. Kita tidak boleh mempertimbangkan dua-duanya. Kalau dua sisi kita pertimbangkan hasilnya akan 0 nanti. Jadi kita hitung salah satunya. Mau sebelah kiri saja atau kanan saja. Pada shear force juga sama. Bending moment sama juga. Jadi kita tentukan suatu titik, kemudian kita lihat sebelah kirinya saja atau sebelah kanannya saja. Cari yang paling gampang. Ya di sini yang paling gampang adalah yang sebelah kiri karena lebih pendek ya. Oke, kita hitung dengan sebelah kiri ya, 7 dengan lengan 3 feet ya. Kita punya 7 gips. 7 kali 3. Kemudian itu kan arahnya clockwise ya. Kalau kita titiknya di sini maka dia akan berputar ke arah sini yang 7 itu. Kemudian kita punya 4,5 ya. Kita punya 4,5 gips. Dari mana? Dari 1,5 gips per feet dikalikan dengan 3 feet. Kita punya 4,5 gips. 4,5 gips yang posisinya ada di tengah-tengahnya 3 feet. Berarti 1,5 feet dari posisi kita berdiri atau titik tinjauan kita. Dari titik tinjauan kita, 4,5 gips ini akan berputar melawan arah jarum jam, ya kan? Seperti ini. Nah, jadi kita punya dua momen ya. Yang pertama positif 7 kali 3, yang kedua 4,5 kali 1,5 dengan nilai negatif gitu. Ya kita jumlahkan, akan kita dapatkan nilai 14,25 kip feet ya. Kip untuk gaya, feet untuk jaraknya. Nah, untuk bending moment yang muncul di sini adalah perlawanannya. Jadi nilainya positif untuk melawan yang nilai positif ini. Sama juga ketika shear force tadi muncul 2,5 untuk melawan yang lebih besar yang tadi ya. Ini kan lebih besar yang positif, maka shear force-nya, internal force-nya itu ini kan internal force ya. Ini seperti yang kita bicarakan di awal. Internal force adalah gaya perlawanan di dalam badannya si struktur ini untuk mempertahankan kondisi seimbang. Jadi ya perlawanannya yang besar gitu.
ini yang besar adalah 7 kali 3-nya, maka 14,25 ini melawan sisa itu tadi gitu. Jadi seperti itu metodenya. Kita harus tinjau per titiknya gitu ya. Nah, kemudian coba kita tinjau pada bagian sepanjang 4,67 feet. Dengan metode yang sama, kita akan dapatkan nilai sebesar 16,33 gibbs feet pada kondisi pergantian shear force tadi ya, di posisi shear force sama dengan 0, yaitu 16,33. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, jadi bisa dilanjutkan kembali seperti menghitung shear force tadi di 10 feet, ya dihitung saja, nanti akan didapatkan nilai 5 gibbs feet yang dia sudah berbeda arah ya. Nah, ini hasil akhirnya akan memberikan seperti ini. Yang perlu teman-teman ketahui, jadi kondisi kalau kita plot ya, kalau kita plot kondisi shear force sama dengan 0, yaitu pada posisi 4,67 dari R1, 4,67 feet dari R1, di titik tersebut akan terjadi momen maksimum ya. Jadi akan terjadi momen maksimum, momen negatif, momen positif yang maksimum gitu ya. Sini. Jadi 16,33 itu terjadi pada 4,67 dari R1. Jadi puncaknya ada di situ. Gitu. Nah, di sini ada dua nilai maksimum ya, ada dua nilai momen maksimum, yaitu 16,33 dan 24. Yang satu 16,33 ini adalah momen positif ya, positif, maksimum positif, kemudian yang 24 gibbs feet itu adalah negatif maksimum. Jadi ada momen positif dan ada momen negatif seperti itu. Oke, itu untuk example yang saya berikan agak ya dibilang sederhana ya lebih sedikit lah gitu supaya ada gambaran kira-kira seperti itu. Oke, ini sudah di akhir sesi ya. Jadi yang kita dapatkan di pertemuan ini, di sesi ini kalau kita resume, kita sudah bisa menghitung reaksi, kemudian kita bisa menghitung shear force, kemudian yang terakhir kita bisa hitung bending moment gitu. Jadi itu adalah output yang kita perlukan dalam statika 2 untuk menghitung struktur, menganalisis struktur balok. Oke, untuk referensi, bisa juga untuk tambahan pengetahuan, silakan baca-baca buku ini. Itu yang saya gunakan, cukup user friendly lah untuk digunakan di statika 2. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.